Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada konten kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Moonfall 2022. Film ini mengisahkan tentang sebuah swarm, yaitu makhluk hitam misterius yang ingin menjatuhkan bulan dari orbitnya dan akan menabrak bumi, yang mengakibatkan dunia berada di ambang kehancuran. Akan tetapi, seorang mantan astronot NASA yang bernama Joe Fowler yakin bahwa dia bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Film ini juga menguak sebuah fakta bahwa bulan sebenarnya adalah sebuah megastruktur yang dibangun ribuan tahun lalu oleh nenek moyang umat manusia. Bagaimana keseruannya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Let's go! Cerita diawali dengan perjalanan misi 3 orang astronot yang bernama Brian Harper, Joe Fowler, dan juga Marcus. Di saat mereka tengah bertugas, tiba-tiba terjadi gangguan dengan alat elektronik mereka, disusul dengan datangnya swarm yang langsung menghantam mereka, sehingga membuat Harper dan Marcus terlempar. Beruntung, Harper terlempar masuk ke dalam pesawat, dan naasnya Marcus harus gugur karena ia terlempar jauh dari pesawat. Sementara itu di dalam pesawat, Harper mendapati Fowler yang tengah pingsan. Singkat cerita, Harper berhasil membawa Fowler pulang kembali ke bumi dengan keadaan selamat. Kemudian Harper mencoba menerangkan kesaksiannya ke pihak NASA mengenai swarm yang menghantam mereka di bulan. Akan tetapi, kesaksian Harper tersebut ditangguhkan oleh pihak NASA. Bahkan, Harper sampai dipecat sebagai astronot karena dianggap lalai dalam menjalankan misi tersebut. Di sisi lain, Fowler yang mengalami pingsan saat kejadian tersebut tidak bisa memberikan kesaksian apapun. Setelah tidak lagi menjadi astronot, Harper bercerai dengan istrinya dan harus berpisah dengan anaknya yang bernama Sonny. 10 tahun pun berlalu, di mana scene memperlihatkan seorang ahli teori konspirasi yang bernama Casey Houseman di sebuah universitas California, Irvine, yang kemudian ia masuk ke dalam ruangan seorang profesor untuk memeriksa dan melacak orbit bulan. Kemudian di saat Houseman sedang bekerja, ia tiba-tiba mendapat pesan yang berisi tentang pergerakan bulan yang aneh dan berbeda dari sebelumnya. Houseman pun langsung mencoba menghubungi pihak NASA untuk memberitahukan mengenai penemuannya tersebut. Keesokan harinya, scene memperlihatkan Fowler yang kini tinggal bersama anaknya yang bernama Jimmy dan seorang babysitter yang bernama Michelle. Dan kini, Fowler telah mendapatkan jabatan eksekutif di NASA. Di sisi lain, pihak NASA juga menemukan fakta yang serupa dengan Houseman, akan tetapi pihak NASA memilih untuk merahasiakan temuannya tersebut sembari mencari solusi. Karena laporan Houseman yang tidak kunjung digubris oleh pihak NASA, Houseman kemudian berusaha menghubungi Harper di sebuah sekolah yang dimana Harper sekarang berprofesi sebagai pengajar di situ. Namun, karena teori Houseman sangat di luar nalar, Harper pun tidak mempercayainya dan menganggap Houseman adalah orang gila. Lalu Harper menyuruh satpam untuk mengusir Houseman. Houseman lalu melemparkan hasil temuannya itu kepada Harper. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Harper kemudian ditelepon oleh mantan istrinya yang kini sudah menikah lagi dengan pria yang bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri, untuk memberitahukan kepada Harper bahwa anaknya yang bernama Sonny sedang ditangkap polisi karena kasus ngebut-ngebutan di jalan, dan meminta kepada Harper untuk membebaskan anak mereka tersebut. Saat di persidangan, Harper yang tidak ingin anaknya dipenjara malah menginterupsi semua perkataan hakim yang membuat hakim tersebut kesal dan menunda persidangan sampai minggu depan, yang membuat anaknya harus ditahan dulu selama 1 minggu ke depan. Di waktu yang sama, Houseman yang hampir menyerah karena tidak ada yang mempercayainya, kemudian menemui ibunya untuk meminta nasihat. Setelah dinasihati oleh ibunya, Houseman pun kembali percaya diri dan menemukan cara agar temuannya itu bisa diketahui oleh masyarakat, dengan cara menyebarkan hasil temuannya melalui media sosial. Sontak saja, isu tersebut menggemparkan seluruh dunia, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana, dan banyak orang memilih pergi keluar daerah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.
continue to stockpile supplies as mounting moon terror fuels the mass migration out of our city. The National Guard struggles to restore some kind of order. Di waktu yang bersamaan, pihak NASA mengirimkan astronot ke bulan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di bulan. Yang kemudian ditemukanlah sebuah lubang yang mengarah ke inti bulan. Mereka kemudian mengecek kedalaman lubang tersebut, akan tetapi saat mencapai angka 25 km, alat tersebut berhenti dan kembali disusul dengan munculnya swarm yang langsung menyerang para astronot yang membuat mereka semua mati. Di sisi lain, Harper yang melihat berita tersebut kemudian mulai percaya kepada teori Houseman dan mencari berkas yang telah ia buang untuk mencari kebenaran teori tersebut. Dan setelah menemukannya, Harper kemudian pergi menemui Houseman untuk membicarakan mengenai teori gila tersebut. Dan Houseman pun menjelaskan teorinya tentang bulan itu sebenarnya adalah sebuah megastruktur yang di dalamnya terdapat katai putih sebagai intinya, dan ada sesuatu yang menyebabkan bulan berpindah dari orbitnya. Sementara itu di bumi, keadaan semakin mencekam. Air laut mulai naik ke perkotaan dan hendak meratakan daratan. Houseman dan Harper yang masih berada di ruangan tersebut juga terkena ombak air laut yang menghantam perkotaan. Beruntung Harper sempat menolong Houseman dan mereka berdua selamat. Direktur NASA yaitu Albert Hutchings merasa tak punya pilihan untuk mengatasi masalah ini, sehingga ia memilih untuk pergi menyelamatkan diri dan memberikan jabatan direkturnya kepada Fowler. Fowler yang masih merasa yakin ada harapan untuk menyelamatkan bumi, kemudian pergi mencari tahu mengenai kebenaran dari insiden 10 tahun lalu saat ia tengah bertugas di luar angkasa bersama dengan Harper. Dan ditemukanlah kebenaran bahwa pernyataan Harper tentang swarm yang menyerang mereka 10 tahun lalu adalah benar adanya. Kemudian Fowler menghubungi pihak militer untuk meminta bantuan guna mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi pihak militer menolak dan mengatakan bahwa mereka mempunyai rencana sendiri untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara meledakkan bulan dengan bom nuklir tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut. Kemudian Fowler memanggil salah satu jenderal militer yang merupakan mantan suaminya agar membatalkan rencana tersebut. Fowler kemudian meyakinkan kepada anaknya bahwa mereka akan baik-baik saja dan mereka akan selamat. Fowler yang berencana ingin kembali ke bulan untuk memusnahkan swarm, kemudian ia mengajak Harper kembali menjadi astronot guna menjalankan misi tersebut. Harper yang awalnya menolak, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan satu syarat, yaitu Houseman diikutkan dalam misi tersebut. At least somebody's on the same page as us. Singkat cerita, mereka tengah menyiapkan pesawat untuk pergi keluar angkasa. Kemudian datanglah sekelompok tentara yang mengirimkan bom bertenaga EMP yang akan digunakan untuk menghancurkan swarm. Di waktu yang sama, anaknya Harper yaitu Sonny telah berhasil dikeluarkan dari penjara oleh salah satu anak buah Fowler. Lalu Sonny pun dipertemukan dengan Harper di dalam gedung NASA. Di saat semua kru tengah mempersiapkan untuk penerbangan, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat mesin pendingin pesawat rusak. Karena keadaan yang semakin buruk, Fowler pun menghimbau seluruh kru agar pergi dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sontak, kejadian tersebut membuat Fowler dan Harper kehilangan harapan. Akan tetapi, setelah Fowler melihat hasil perhitungan lintasan bulan yang akurat dari Houseman,
Fowler pun mempunyai ide untuk menerbangkan pesawat dengan hanya 2 mesin saat bulan berada di atas mereka, sehingga mereka bisa naik dengan peningkatan tarikan gravitasi yang diciptakan oleh bulan. Sebelum mereka pergi ke bulan, terlebih dahulu mereka melakukan salam perpisahan dengan anak-anak mereka. Setelah itu, mereka langsung memulai penerbangan pesawat yang disertai dengan datangnya ombak air laut tinggi yang hendak menghantam daratan. APUs active. Di sisi lain, Sony dan yang lain juga berjuang menghindari hantaman air laut tersebut. Singkat waktu, Harper, Fowler, dan Husman telah berhasil sampai keluar angkasa dan berhenti sebentar di satelit untuk mengisi bahan bakar. Akan tetapi, mereka tidak bisa berlama-lama di situ dikarenakan bulan yang semakin mendekat dengan bumi. Di bumi, Sony dan yang lain tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang jahat yang langsung mengambil mobil mereka dan meninggalkan mereka begitu saja. Karena kejadian tersebut, mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan hujan meteor yang disebabkan oleh serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, Sony dan yang lain harus berjuang untuk menghindari hujan meteor dan melawan gravitasi bulan yang menarik mereka. Di bulan, Harper, Fowler, dan Husman melihat sebuah lubang yang mengarah ke dalam inti bulan. Yang tiba-tiba keluarlah Swarm yang menyerang mereka dikarenakan merasakan adanya sinyal alat elektronik yang hidup. Beruntung Harper cepat menyadarinya dan langsung mematikan alat elektronik yang hidup. It's taken the bait. It's not stopping! Singkat cerita, Sony dan yang lain telah sampai di kediaman ibunya Sony yang bernama Brenda. Namun, karena dirasa tidak cukup aman berlama-lama di situ, mereka lalu bergegas menyiapkan semua kebutuhan mereka untuk di perjalanan nanti. Di waktu yang sama, setelah selamat dari serangan Swarm, Harper, Fowler, dan Husman kemudian masuk ke dalam lubang yang mengarah ke dalam inti bulan tersebut. Tentunya dengan mesin pesawat yang mati agar tidak memancing Swarm untuk menyerang mereka. Sesampainya mereka di dalam inti bulan, mereka dibuat takjub dengan kebenaran teori Husman yang mengatakan bahwa bulan sebenarnya adalah sebuah megastruktur yang di dalamnya terdapat kata putih sebagai intinya. Di tengah perjalanan, karena Harper menyalakan mesin pesawat, mereka pun langsung dihadang oleh Swarm yang hendak menghabisi mereka. Ditambah lagi pesawat mereka yang secara tiba-tiba tidak bisa dikendalikan oleh Harper yang kemudian diselamatkan oleh suatu cahaya misterius yang berwarna hijau. Karena kejadian tersebut membuat mereka pingsan dan pesawat mereka mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara itu, pihak militer telah mendapat persetujuan dari presiden untuk melakukan perhitungan mundur bom nuklir. Di sisi lain, Sony dan yang lain kembali dikejar oleh sekelompok orang jahat yang tadi mengambil mobil mereka. Aksi adu tembak dan kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Sony dan yang lain harus berjuang menghindari sekelompok orang jahat, sekaligus menghindari hujan meteor yang kembali menghantam bumi. What are you doing? Sementara itu di bulan, Fowler dan Husman yang baru tersadar dibuat kebingungan karena mendapati Harper yang tidak ada bersama dengan mereka. Kemudian
diperlihatkanlah Harper yang sedang berada di ruangan serba putih bersama dengan anaknya yang masih kecil. Kilas balik pun diperlihatkan bagaimana awal mula munculnya Swarm tersebut. Jadi pada zaman dahulu, nenek moyang umat manusia telah berhasil menciptakan peradaban yang sangat maju dan sempurna, yang dikendalikan oleh pusat sistem pertahanan komputer yang disertai dengan kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut dengan AI, yang bisa memenuhi semua kebutuhan umat manusia. Namun semua itu berubah dalam sekejap, di mana AI ciptaan mereka tersebut sadar diri lalu berubah menjadi teknologi berukuran nano yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menolak diperbudak oleh umat manusia dan berbalik menyerang semua yang mereka temui. AI kemudian memburu dan menghancurkan segala kehidupan biologis untuk melenyapkan setiap ancaman terhadap mereka. Nenek moyang terakhir umat manusia pun kemudian kabur ke ujung galaksi untuk menciptakan suatu kecerdasan buatan jinak yang bisa melahirkan kembali peradaban. Dan terciptalah bulan, yang kemudian bulan mencari planet yang bisa dihuni, dan ditemukanlah bumi untuk memulai penciptaan sebuah planet baru dan peradaban baru. Kemudian sistem operasi bulan yang berwujud sebagai anak Harper meminta kepada Harper untuk menjauhkan Swarm dari inti bulan agar bulan bisa kembali ke orbitnya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Harper lalu tersadar. Kemudian mereka bertiga bertemu kembali dan Harper pun menceritakan semua kebenaran yang ia ketahui barusan. Dan setelah menceritakannya, mereka pun kembali melanjutkan misi mereka. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mendapati pesawat mereka yang tadinya hancur kini telah berhasil diperbaiki dengan sempurna. Mereka pun melanjutkan misi untuk menjauhkan Swarm dari inti bulan dan menghancurkannya. Sementara itu di bumi, dikarenakan udara yang sudah menipis, mereka pun harus bernafas menggunakan tabung oksigen. Saat di tengah perjalanan, anak Tom kehabisan oksigen dan Tom pun harus memberikan tabung oksigennya kepada anaknya. Dan tanpa disadari oleh yang lain, ternyata Tom sudah terkapar di belakang karena kehabisan oksigen dan mati. Setelah oksigen sudah kembali, Sonny lalu berniat pergi untuk mencari Tom. Namun naasnya, Sonny harus terlempar akibat hantaman dari meteor yang disebabkan oleh serpihan bulan yang berjatuhan. Karena keadaannya semakin buruk, pihak militer lalu hendak memulai perhitungan mundur bom nuklir. Beruntungnya, hal itu bisa dihentikan oleh mantan suami Fowler yang merupakan seorang jenderal militer. Ia percaya bahwa mantan istrinya ini akan berhasil dalam misi tersebut dan menegaskan bahwa mereka akan selamat. Sementara itu, di bulan, Harper, Fowler, dan Hosman sedang berjuang mati-matian untuk menjauhkan Swarm dari inti bulan. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Sistem pertahanan bulan diaktifkan guna membantu mereka untuk melawan Swarm tersebut. Kemudian, di tengah aksi mereka tersebut, Harper tiba-tiba mempunyai rencana untuk meledakkan Swarm tersebut, yaitu dengan cara mancing Swarm mendekati bom EMP dan meledakannya. Namun, rencana tersebut harus mengorbankan dirinya sendiri. Sontak saja, rencana tersebut tidak disetujui oleh Fowler. Saat mereka tengah berdebat, tanpa mereka sadari, ternyata Hosman diam-diam pergi ke tempat bom EMP berada dan berniat agar dirinya sajalah yang dikorbankan. Harper yang melihat tindakan Hosman tersebut langsung tidak menyetujuinya dan langsung menyuruh Hosman untuk keluar dari tempat bom EMP berada. Akan tetapi, setelah diyakinkan oleh Hosman bahwa dunia lebih memerlukan Harper dibandingkan dirinya dan hanya Harperlah satu-satunya orang yang mempercayai akan teori Hosman, Harper lalu dengan berat hati menyetujui tindakan Hosman tersebut. Kemudian, Hosman menitipkan ibunya kepada Harper. Di bumi, Michelle yang sedang mencari Sonny lalu menemukannya dalam keadaan yang tertimpa batang pohon besar. Namun beruntungnya, dengan bantuan tarikan dari gravitasi bulan, Michelle pun dengan mudah bisa mengangkat pohon besar tersebut dan menyelamatkan Sonny. Singkat cerita,
Houseman pun akhirnya berhasil menjalankan tugas menghancurkan Swarm dengan bom EMP. Akibat dari ledakan itu membuat serpihan bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan. Kemudian, Harper dan Fowler memanfaatkan ledakan bom tersebut untuk kembali ke bumi. Singkat waktu, Sean memperlihatkan Harper dan Fowler yang sudah kembali ke bumi dalam keadaan yang selamat. Kemudian, mereka bertemu lagi dengan anak-anak mereka. Lalu scene ditutup dengan memperlihatkan Houseman yang ternyata masih hidup dan berada di tempat yang sama seperti Harper tadi, bersama dengan sistem operasi bulan yang berwujud dengan ibunya. Oke coy, itu tadi adalah keseluruhan dari alur cerita film Moonfall 2022. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya coy. Sampai bertemu di konten alur cerita film berikutnya. Bye bye.